Kamu tahu nggak, kalau pabrik itu katanya sekarang sudah bangkrut loh, ucap Dadi dengan nada yang serius. Pantesan, soalnya kemarin aku itu nggak sengaja lewat jalan depan pabrik. Aku lihat pabrik itu sepi banget. Atau jangan-jangan gara-gara tumbal tahunannya tidak terpenuhi kali ya? Sahut Iman, salah satu temanku yang lain dengan nada yang pelan. Shh, jawabku sembari mengangkat tanganku ke arah mulut. Lah beneran toh, terakhir kan waktu kita kerja di sana, kita berempat yang akan jadi korban. Jadi ya wajar kan kalau pabrik itu bangkrut. Timpal kembali Iman menambahkan dengan nada yang sedikit agak keras. Dan pada saat itu obrolan pun terus berlangsung sangat hikmat. Ditambah cuaca hujan di malam hari dan ditemani segelas kopi hitam, membuat kami bertiga yang kala itu sedang berkumpul pun membahas sebuah kejadian yang pernah kami alami di tempat kami bekerja. Sebuah kejadian yang tak pernah bisa kami lupakan. Ya, kejadian itu terjadi beberapa tahun yang lalu kala itu aku sedang berada di ruang tunggu HRD. Aku duduk di kursi yang panjang bersama dua orang lain di dalam satu ruangan menunggu untuk dipanggil ke ruangan HRD. Sedangkan satu orang lagi kembali keluar dari ruangan itu dan duduk kembali di tempat yang telah disediakan. Gimana interviewnya? Tanyaku mencoba mengorek informasi kepada orang di sebelahku yang baru keluar dari ruangan itu. Disuruh nunggu lagi, jadi belum tahu keterima atau tidaknya, jawabnya dengan cemas. Didik. Dan pada akhirnya sebuah suara memanggil namaku dari ruangan itu. Aku pun langsung berdiri dan melangkah ke ruangan itu, dan di sana hanya ada satu meja dan dua kursi, serta ada lemari kecil yang penuh berkas di sudut ruangan, serta jam dinding tua dengan logo perusahaan yang menggantung di dinding. Perkenalkan Mas, nama saya Indah. Saya adalah HRD di sini. Ini adalah interview terakhir yang bisa memutuskan Anda bisa bergabung di sini atau tidak, ucap wanita yang di depanku itu. Wanita itu kemudian bertanya tentang latar belakangku, motivasiku bekerja, hingga keahlianku. Aku pun dengan sigap menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan dengan penuh antusias, berharap jawaban yang kuutarakan bisa membuatku diterima oleh perusahaan itu. Kemudian wanita itu pun menulis beberapa catatan dalam CV yang kuberikan kepadanya. Lalu ia pun memintaku untuk menunggu kembali di ruang tunggu. Aku pun mengangguk dan kembali keluar ke ruang tunggu bersama yang lainnya. Interview pun akhirnya telah usai. Kami yang kala itu sedang menunggu di ruangan pun akhirnya dipanggil kembali untuk masuk. Di sana, Indah selaku HRD langsung menyodorkan kertas yang harus kami tanda tangani. Selamat ya, kalian telah lulus dan bisa mulai bekerja setelah kalian menandatangani surat kontrak ini, ucapnya. Mendengarkan hal itu, jujur aku benar-benar senang. Aku yang baru lulus kini bisa mulai bekerja, mulai bisa menabung untuk masa depan dengan uangku sendiri. Rasa haru dan juga bangga kala itu aku rasakan ketika aku menandatangani kontrak tersebut. Begitupun dengan ketiga orang yang ada di sebelahku. Ya, tempatku bekerja merupakan sebuah pabrik yang cukup besar di pinggiran kota. Totalnya ada 2 gedung utama di kiri dan juga kanan. Untuk gedung sebelah kiri digunakan untuk ruangan produksi dan di sebelah kanan digunakan untuk gudang. Sedangkan untuk lantai 2 digunakan untuk para staf dan juga pimpinan perusahaan. Ruangan itu terdapat kaca-kaca besar yang mengarah ke gudang ataupun mengarah ke gedung sebelah kiri, sehingga para staf dan juga owner bisa langsung melihat aktivitas di pabrik dari atas. Di belakang pabrik itu terdapat taman dan juga musola kecil. Tak lupa ada berbagai pepohonan yang ada di sisi taman tersebut. Dan di ujungnya terdapat pohon pisang yang masih berbentuk tunas sebanyak 3 buah. Indah pun kala itu menjelaskan joystick kepadaku dan kepada 3 orang lainnya sewaktu berkeliling. Joysticknya sebenarnya sederhana, hanya memastikan mesin berjalan sebagaimana mestinya.
karena mesin itu akan bekerja selama 24 jam penuh sehingga perlu diawasi oleh kami berempat. Dia juga menjelaskan beberapa peraturan-peraturan yang ada di pabrik ini dan wajib hukumnya untuk mematuhi segala peraturan di pabrik itu, terutama bagi kami karyawan baru yang tidak tahu tentang aturan-aturan yang ada, sehingga kami bisa taat dan bekerja tanpa adanya masalah. Indah pun kemudian mulai mendekati sebuah tulisan yang menempel di dinding pabrik tepat di bawah mesin absen para karyawan. Di dalamnya terdapat beberapa peraturan yang harus dipenuhi oleh seluruh karyawan kantor tanpa terkecuali. Kemudian aku pun membaca secara seksama peraturan itu, namun ada beberapa yang janggal sehingga aku pun bertanya kepada Indah, maaf Bu, untuk peraturan nomor 10, kenapa kita tidak boleh masuk ke ruangan itu ya Bu? Tanyaku sembari menunjuk ke suatu ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Indah kala itu hanya tersenyum tanpa memberikan jawaban dari pertanyaanku. Ia hanya bilang bahwa peraturan itu harus dipatuhi oleh semua karyawan yang bekerja di tempat ini. Karena peraturan itu dibuat oleh pemilik perusahaan, sehingga Indah selaku HRD pun harus ikut serta mengikuti peraturan tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya aku pun mulai bekerja. Aku pun lalu duduk di antara mesin-mesin besar yang menyala sepanjang malam bersama ketiga temanku di sana. Jadi kita mesti ngapain nih di sini? Tanya Dadi. Ya, kata satpam tadi sih kita hanya memastikan mesin itu hidup. Apabila ada yang mati, kita harus mencari penyebabnya. Kalau bisa kita benerin ya kita benerin, kalau tidak ya kita panggil satpam, jawab Denny sembari memandangi mesin-mesin besar itu di dalam ruangan produksi. Karena bosan, aku dan Iman pun memutuskan berkeliling, mengecek semua mesin ini sembari mencari udara segar. Aku mengobrol dengan Iman sebagai menghilangi rasa ngantuk yang mulai menyerang. Dan di obrolan itu aku merasakan banyak sekali hal-hal janggal tentang pabrik ini. Dimulai dari perpindahan shift dari shift pagi dan shift malam yang harus ada jeda waktu beberapa jam. Shift pagi bekerja dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, lalu kosong dan dilanjut dengan shift malam jam 8 hingga jam 5 subuh. Lalu kejanggalan lainnya adalah aku dan 3 temanku ini hanya kerja di shift malam terus menerus tanpa ada pergantian shift. Mungkin karena kerjaannya cuma kayak gini ya, makanya nggak butuh banyak orang kali, jawab Iman ketika aku bertanya kepadanya saat itu. Aku berkeliling bersama Iman, bahkan aku keluar melewati pintu samping di antara gedung produksi dan gudang. Di sana, Iman yang sedang mengobrol denganku seperti terus memperhatikan ruangan kecil yang ada di ujung gudang. Tepat di jam 1 malam, rasa kantuk semakin kuat. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk tidur secara bergantian. Denny dan Dadi beristirahat terlebih dahulu. Mereka berdua mengambil beberapa dus dan menumpuknya menjadi sebuah kasur. Tak lama kemudian, mereka pun beristirahat di sana, sedangkan aku dan Iman berjaga. Malam pun semakin larut, suasana malam seketika berubah tiba-tiba terasa berbeda. Seperti ada hawa dingin lain disertai sesuatu yang sedang mengawasi kami berdua di balik mesin-mesin yang menyala tanpa henti. Kemudian aku pun mengajak Iman untuk berkeliling kembali. Karena sejujurnya mataku kala itu sudah ngantuk dan apabila aku berdiam diri di sana, aku akan ketiduran. Iman pun setuju karena ia pun merasakan apa yang telah aku rasakan. Entah mengapa suasana kini mendadak berubah. Pabrik terasa lebih hening meskipun suara berisik dari mesin-mesin itu masih terdengar dengan jelas. Apalagi entah mengapa kala itu aku mendengar dengan samar-samar di gudang banyak sekali langkah kaki yang berjalan di sana. Gudang itu gelap gulita, seharusnya tidak ada aktivitas di sana di jam malam seperti ini. Bahkan para supir pun dilarang untuk bongkar muat barang ketika malam hari. Sehingga aku sangat yakin di gudang itu tidak ada orang sama sekali. Akan tetapi aku terus mendengar suara langkah kaki itu. Aku yang penasaran akhirnya bertanya kepada Iman akan suara yang aku dengar.
Namun seketika Iman menjawab dengan pelan kepadaku. Kamu mendengar juga enggak? Ucapnya sembari menyuruhku berhenti pada saat itu. Dan tiba-tiba saja mendadak lalu ia bertanya kepadaku. Kamu mau ikut atau nunggu di sini? Kata Iman dengan nada yang pelan. Aku pun hanya bisa mengangguk dan Iman tersenyum setelah mendapatkan jawabanku. Tak lama kemudian akhirnya Iman mengajakku berjalan keluar gedung produksi dan berjalan mengelilingi gudang yang ada di sebelahnya, meninggalkan Dedi dan juga Denny yang masih tertidur pulas. Aku yang melihat gudang yang berlantai 2 dengan kantor staf yang ada di lantai 2 sangatlah berbeda dengan produksi yang ada di sebelahnya. Gelap, mencekam, sunyi, seperti terlihat penuh sesak di dalam kegelapan, dan membuat bulu kudukku merinding seketika. Aku pun merasakan keheningan yang luar biasa. Suara-suara yang aku dengar pun mendadak hilang dengan sendirinya ketika kita telah sampai di sana. Ketika Iman memandangi gudang itu, dan tiba-tiba saja ia tersenyum dan mengajakku untuk kembali. Sepertinya ada yang ingin kenalan, ucap Iman sembari sesekali tertawa karena melihatku yang sedang ketakutan. Akan tetapi ketika ia berbicara seperti itu, tiba-tiba saja terdengar brak, sebuah suara yang sangat keras terdengar dengan jelas. Suara dari ruangan kecil di ujung gudang, seperti seseorang yang menutup pintu itu dengan keras sekali, dan itu langsung mengagetkan aku dan juga Iman yang berdiri di depan pintu gudang yang tertutup rapat. Malam selanjutnya aku ditertawakan oleh Dedi dan juga Denny, terutama ketika Iman berbicara tentang apa yang kami alami kemarin malam. Ya, namanya juga pabrik, pasti ada sajalah penunggunya, ucap Denny sembari tertawa. Sedangkan Iman yang kala itu ikut dengan obrolan pun hanya tersenyum. Ia mungkin terbiasa dengan hal-hal semacam itu, sehingga ia hanya merespon ketika kemarin dikagetkan oleh suara keras dari ruangan kecil dekat gudang. Sedangkan aku sendiri, aku langsung berlari ke ruang produksi dengan wajah yang sangat ketakutan. Dah, sekarang kita berdua yang tidur. Ntar bangun kita selepas jam 3 ya, kataku yang sedikit marah dengan bercandaan mereka. Dadi dan juga Denny pun hanya mengangguk sembari tersenyum. Mereka masih menertawakanku yang kini tiduran di atas dus bekas pada malam itu. Iman nampaknya belum mengantuk. Ia berkata bahwa ia akan melakukan sesuatu pada malam itu. Ia hanya duduk sembari melihat mesin yang menyala sepanjang malam. Sedangkan aku hanya ingin tidur dan terbangun ketika waktu subuh. Ya elah, kita kerja cuma begini doang. Perasaan dari kemarin mesin ini jalan terus ya. Kerja kita cuma nambahin benang ketika habis, terus angkut kain, dah kayak gitu terus. Tapi kenapa ya? Kok nggak dipindahin ke gudang aja, malah harus disimpan di pojokan sana? Ucap Dadi yang kini berjaga dengan Denny. Heleh, udahlah jangan komplain. Udah enak kita kerja kayak gini, cuma cekein semalam terus tidur, sahut Denny yang kala itu terlihat sedang memasukkan benang baru dan mengikat ujung benang lama ke mesin tersebut. Aku pun tertidur, sedangkan Iman masih duduk dan menatap ke arah gudang dari gedung produksi yang pintunya terbuka lebar. Dadi dan juga Denny masih sibuk mengangkut kain yang sudah jadi untuk disimpan di pojokan. Tak lama kemudian Iman berdiri dan berjalan keluar sendirian pada malam itu. Man, mau kemana? Ntar ketemu hantu lagi lo di sana, ucap Dedi sembari tertawa. Kala itu Iman hanya tersenyum dan dia mengangkat tangannya dan memegang perutnya. Ke WC belakang sebentar. Mau BAB? Jawabnya sembari sedikit berlari keluar. Setengah jam berlalu, Iman nampaknya masih belum kelihatan. Bahkan sembari bercanda Denny langsung berkata, lama amat bokernya tuh bocah. Denny dan juga Dedi terus-terusan bercanda. Mereka sengaja melakukan itu agar mereka tidak merasakan ngantuk di tengah-tengah pekerjaan mereka. Hingga tak lama kemudian, Den, aku pengen ke WC juga loh. Hal itu tentu saja membuat Denny semakin tertawa sembari meminta Dadi agar menyuruh Iman di luar. Kondisi WC kala itu sangatlah memprihatinkan, seperti tidak terurus. Coretan di tembok bersamaan dengan lumut hijau terlihat di beberapa titik.
Lampu WC tidak menyala, juga bak penampungan air yang kotor, juga sarang laba-laba di atasnya, membuat Dadi berpikir 2 kali untuk ke sana. Awalnya Dadi takut, namun karena perutnya yang semakin sakit sehingga ia berlari ke arah WC tersebut dan meninggalkan Denny yang berdiri di dekat mesin. Dadi yang berada di dalam WC benar-benar risih. Bagaimana tidak, dia buang air besar dengan kondisi pintu yang terbuka. Akan tetapi, mau tidak mau, ia harus melakukan hal itu. Karena tidak ingin berlama-lama, akhirnya dia pun langsung membersihkan dirinya, mencuci tangan dan keluar dari WC itu. Meskipun tanpa dia sadari, dia menarik pintu WC itu hingga tertutup rapat. Dia sepertinya tidak ingat dengan peraturan tertulis yang pernah dia baca sebelumnya, hingga ia baru sadar ketika beberapa langkah dia berjalan. Tiba-tiba saja terdengar suara tangis dari arah WC. Tangisan itu terdengar lirih yang secara samar-samar terdengar di antara mesin-mesin yang menyala dengan suaranya yang keras. Sembari terus menangis dan meminta tolong, suara tangisan wanita itu seperti meminta Dadi untuk membuka kembali pintu itu seperti semula. Dadi seperti ingin berteriak ke arah Denny yang masih sibuk dengan benang-benang yang harus ia pasang. Akan tetapi suaranya mendadak serak. Tubuh Dadi terasa kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali. Dan pada saat itu Dadi hanya bisa terdiam. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas oleh kedua telinganya, apalagi seperti dihiraukan oleh Dadi. Dan tiba-tiba saja terdengar seperti ada orang yang sedang melempar gayung dan benda-benda lain yang ada di dalam WC tersebut. Dia yang awalnya menangis, kini nampak marah karena tangisan dan permintaannya untuk membuka pintu belum juga dilaksanakan. Rasa takut, rasa bingung, juga rasa ingin menjauh dari WC itu kini bercampur aduk menjadi satu. Dan tiba-tiba saja suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini suara itu benar-benar keras sehingga membuat tubuhnya terjatuh dan seketika dirinya tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Aku pun terbangun jam 3:30. Awalnya aku menggerutu karena tidak ada yang membangunkanku kala itu. Akan tetapi ketika aku melihat Dadi dikelilingi oleh Iman dan Denny di dekat WC, akhirnya aku pun mendekati mereka dan bertanya atas apa yang telah terjadi. Si Dadi pakai WC itu. Tahu sendiri kan, WC itu tidak boleh ditutup. Jadi ya seperti ini, kata Iman sembari menepuk-nepuk tubuh Dadi. Terus gimana ini, Man? Kita bawa ke pos satpam aja yuk, kata Denny yang panik karena dia yang menyarankan untuk memakai WC itu. Tidak perlu, diamin saja. Nanti pas pagi dia pasti akan bangun sendiri. Yang pasti perlu kalian ketahui sekarang, kalau tempat ini jauh lebih mengerikan atas apa yang kalian kira. Karena, ya, Iman tiba-tiba saja berpikir sejenak lalu dia kembali berkata, pagi aja deh ngobrolnya. Sekarang kamu istirahat dulu, biar kita berdua saja yang jaga sampai si pagi tiba, kata Iman sembari menepuk pundakku yang baru terbangun dengan perasaan kantuk pada saat itu. Waktu demi waktu terus berlalu begitu saja hingga akhirnya tak terasa waktu pagi telah tiba. Tepat jam 6 pagi kala itu kerjaanku telah usai. Ya, seperti biasa, sebelum si pagi tiba, aku harus segera keluar dari pabrik dan membiarkan pabrik itu kosong dalam beberapa waktu sebelum si pagi datang. Memang sedikit aneh, tapi faktanya seperti itu. Biasanya pergantian antara shift harus saling bertemu, saling memberikan laporan atas apa yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan, sehingga mereka yang bekerja di shift selanjutnya bisa meneruskan pekerjaannya. Akan tetapi, kita berempat terasa asing, bahkan di kalangan para pegawai pabrik sendiri, laporan pun kita hanya menuliskan di kertas dan ditempel di sana. Tanpa ada komunikasi dengan shift selanjutnya, jeda antara shift selama beberapa jam membuat kita seperti terasingkan di sana. Dad, gimana? Aman kan? Kata Iman yang melihat Dadi yang masih sempoyongan ketika pagi tiba. Dadi kala itu hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat bahwa dia baik-baik saja. Dah yuk, ngopi dulu lah, biar si Dadi ada tenaga sebelum pulang, jawabku. Aku sengaja mengajak mereka karena aku masih ingat ucapan Iman yang berkata bahwa ada sesuatu di pabrik yang ingin ia bicarakan.
Sembari sarapan nasi kuning, roti, dan juga batagor, akhirnya kita pun mengobrol. Di sana kita bertiga baru tahu bahwa Iman sedikit agak sensitif dengan hal-hal seperti itu, sehingga wajar saja apabila dia selalu mencari tahu hal-hal yang aneh di dalam pabrik. Tapi kan Man, bukannya wajar kalau pabrik banyak hantunya? Jawab Denny dengan mulut penuh dengan roti susu yang dia kunyah. Iman kala itu hanya mengangguk, namun dia berkata bahwa ini benar-benar terasa aneh. Iya memang, tapi nggak seharusnya seperti ini. Mereka seperti sengaja disimpan atau merasa terjebak di dalam pabrik sehingga tidak bisa keluar. Jawab Iman dengan nada serius. Maksudnya Man? Kita pun serentak langsung bertanya atas apa yang ia katakan. Gimana ya? Pokoknya intinya gini deh. Selain memang ada makhluk-makhluk yang ada di beberapa tempat, tapi ada juga jiwa-jiwa yang susah dijelasin pokoknya. Jawab Iman sembari garuk-garuk kepala. Ya intinya mungkin kenapa kita dipekerjakan di sana, karena shift malam itu seram, sehingga banyak orang-orang yang gak mau dipindahkan ke shift malam. Makanya mereka nyari pegawai baru lagi. Gitu kan intinya? Jawab Denny sembari menyeruput kopi. Iman kala itu hanya mengangguk meskipun dia sendiri ragu dengan hal itu. Yang namanya hantu mah libas saja, tambah Denny dengan nada yang serius. Ingat, nyari kerja itu susah, apalagi di zaman sekarang. Mendingan tahan dulu sampai gajian. Kalau nggak kuat, keluar sesudah gajian saja. Dan pada saat itu, obrolan kami tentang suasana pabrik di malam hari rupanya kala itu terdengar oleh pemilik warung. Karena pada saat itu hanya ada kami yang di sana dan dia pun akhirnya mendekat dan seperti menguping pembicaraan kami. Seperti yang penasaran dengan apa yang diobrolkan, akhirnya dia pun mendekat dan bertanya kepada kami berempat yang masih asik duduk di sana. Pegawai baru ya? Emang di sana mah banyak hantunya, terutama di bagian belakang. Hati-hati saja kalau kerja, ucap pemilik warung yang ikut dalam obrolan. Kami berempat saling bertatapan dan serentak kita menggelengkan kepala. Hal itu tentu saja membuat pemilik warung terkejut. Memangnya ada tak pabrik yang ada shift malamnya? Tanyanya dengan nada penasaran. Aku hanya mengangguk dan menunjuk ke arah pabrik yang letaknya tak jauh dari sana. Hanya berjarak satu pabrik dari warung tempat aku duduk saat itu. Sontak, raut wajah pemilik warung itu pun berubah seketika aku menunjuk ke sana, seperti tidak percaya, sehingga ia pun bertanya kembali. Di pabrik itu kan? Katanya untuk memastikan bahwa aku tidak salah menunjuk pabrik yang ada di sana. Wajahnya semakin heran, bahkan dia memastikan bahwa apa yang aku tunjuk adalah pabrik yang ia katakan. Nah, pabrik di sana kan? Dulu mah nggak ada shift malamnya, Sudah lebih dari 3 tahun semenjak pabrik dipindah tangankan, tidak pernah ada shift malamnya. Apalagi ya nggak mungkin deh shift malam hanya diisi oleh kalian berempat. Wong kalau bubaran sore bisa sampai puluhan pekerja yang pulang loh. Timpalnya kembali dari pemilik warung itu membuatku sedikit berpikir tentang pekerjaan ini. Aku yang pada saat itu masih berpikir positif hanya bisa menghiraukan ucapan dari pemilik warung itu. Meskipun semakin kami bekerja di sana, gangguan yang kami alami semakin banyak. Dia mulai dari munculnya bau busuk dan mencium bau amis darah yang muncul secara tiba-tiba di malam-malam tertentu. Bau tersebut sempat membuat kita terganggu karena baunya sangat menyengat. Ketika kami laporan ke Satpam, dia hanya menjawab bahwa itu adalah hal biasa di sana. Dadi mencoba mencari tahu di mana asal bau busuk dan bau amis itu. Dia sampai membuka cat kain yang digunakan untuk mesin warna. Akan tetapi baunya nampak berbeda. Bau ini seperti bau busuk bangkai yang terlindas oleh sesuatu sehingga mengeluarkan bau amis darah yang tercium semalaman. Terkadang mesin pemintalan kain sering macet di jam-jam tertentu dan itu terjadi di setiap malam di jam yang sama. Sehingga aku dan ketiga temanku pun sibuk membetulkan kain yang terlipat dan apabila lengah sedikit saja bisa saja tangan atau kaki kami bisa tersangkut di dalam mesin itu.
Lalu, suara-suara gaduh yang kini lebih sering terdengar di gudang, suara orang yang berjalan, suara orang yang mengerang kesakitan, bahkan suara orang yang tertawa. Suara itu lama-kelamaan membuat kami menghiraukannya saking seringnya terdengar di setiap malam. Meskipun kami sudah menghiraukannya, namun pasti ada saja suara keras seperti benda yang dibanting dari ruangan kecil di dekat gudang. Lagi-lagi asal suaranya dari ruangan kecil itu yang seringkali membuat suara-suara keras seperti ada seseorang yang marah di dalam sana. Belum lagi ketika ada supir ekspedisi yang datang ketika malam, mereka lebih memilih menunggu di luar daripada masuk dan tidur di musola belakang. Mereka seperti takut masuk ke dalam pabrik ketika waktu malam, entah mengapa. Padahal mobil bisa masuk ke area parkir dekat gudang saat itu. Mereka juga seperti menghiraukan kita yang sedang bekerja di dalam. Bahkan satpam yang menjaga pos di gerbang jarang sekali mengajak ngobrol dengan kami berempat. Terkadang mereka cuek dan seperti menganggap kami bukan bagian dari karyawan pabrik yang ada di sana. Apalagi ketika Iman bertanya tentang keanehan yang terjadi. Satpam kala itu hanya menjawab dengan sedikit ketus dan berkata apabila mereka tidak sanggup atas apa yang terjadi di sana, dia akan memberitahu ke HRD agar segera dikeluarkan dan mencari pengganti untuk bekerja di malam hari. Banyak hal yang terjadi dan menghiasi malam yang kami kerjakan di dalam pabrik itu. Denny yang awalnya berani pun kini menjadi penakut karena pernah sekali ketika ia ingin ke WC belakang, dia melihat sesuatu yang berdiri di depan tunas pohon pisang yang ditanam di belakang. 3 tunas pohon pisang itu yang belum tumbuh namun sangat dilarang untuk disentuh, bahkan hal itu tertuang dalam peraturan perusahaan. Denny sempat melihat ada salah satu wanita yang sedang berdiri menghadap pohon pisang tersebut. Denny secara tidak sengaja melihat hal itu, dan ketika dia melihatnya dengan seksama, tiba-tiba saja wanita itu melayang dan menembus tembok yang ada tak jauh dari pohon pisang tersebut. Tentu saja hal itu membuat Denny berlari, bahkan dia terjatuh karena dia menginjak sesosok ular kecil yang tiba-tiba muncul di sana. Ular tersebut nampak terkapar dan juga mati. Akan tetapi ketika ia ingin membuangnya, ular itu tiba-tiba saja menghilang. Entah menghilang kemana. Sedangkan Iman semakin lama dirinya semakin pendiam dan memperingati kami ketika bekerja. Seperti ada sesuatu yang aneh yang tidak dia mengerti tentang suasana malam yang ada di dalam pabrik. Bahkan dia sering memperingati kami untuk menghindari tempat-tempat yang ia rasa aneh. Seperti taman belakang, area WC produksi, lalu area parkir mobil ekspedisi, dan gudang itu sendiri yang setiap malamnya gelap dan tertutup rapat. Waktu pun terus berlalu, tak terasa sudah 3 minggu kami bekerja dan tinggal beberapa hari kami akan mendapatkan gaji pertama kami. Semakin lama, aku semakin akrab dengan mereka. Bahkan tak jarang aku ikut tidur di kosan Denny yang letaknya tak jauh dari pabrik itu. Malam ini, hujan yang lebat mengguyur kota di mana kami bekerja. Bahkan aku harus melewati beberapa genangan air yang masuk ke arah jalan untuk sampai ke pabrik. Aku yang sudah berada di dalam ruangan produksi hanya duduk dan menatap air hujan yang jatuh dan membasahi pabrik tempat kami bekerja. Jangan melamun. Nanti ditemenin oleh hantu yang ada di WC loh, ucap Iman dan Dadi yang muncul dari belakang. Aku hanya tersenyum. Tak lama kemudian aku bertanya kemana Denny yang tidak bersama mereka. Mereka menjawab Denny lagi tiduran di dekat mesin. Katanya dia mengantuk karena waktu siang dia tidak bisa tidur gara-gara ada hajatan di dekat kontrakannya. Dan tiba-tiba saja terdengar suara petir yang menggelegar menemani malam itu. Sesekali cahaya yang terang terlihat dari dalam tempat kami mengobrol. Akan tetapi ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja terdengar suara percikan api dari luar yang menyala akibat petir. Seketika ruangan itu menjadi gelap. Mesin yang sedang berjalan tiba-tiba saja mati. Sepertinya ada yang konslet yang mengakibatkan seluruh ruangan mati. Tidak ada cahaya penerangan sama sekali. Kami pun tidak membawa penerangan seperti korek ataupun handphone, karena semuanya disimpan di loker sebelum memasuki pabrik. Kami saling memandang satu sama lain. Butuh waktu untuk mata kami beradaptasi dengan kegelapan ini. Dad, masih ingat nggak
Kalau terjadi kayak gini, kita harus ngapain? Ucap Iman yang berdiri di tengah-tengah kegelapan. Kalau tidak salah, kita harus mematikan daya listrik yang bermasalah dan memindahkan switch ke arus listrik cadangan yang ada di belakang. Ada petunjuknya yang ada di kotak peralatan dekat tempat kita tiduran, jawab Dadi yang kini mencoba masuk ke dalam di tengah kegelapan. Aku yang awalnya duduk akhirnya ikut bersama mereka. Bahkan aku berkata bahwa ada senter juga di kotak peralatan untuk kami pakai. Kami berjalan masuk dan hanya bermodalkan cahaya kilat dari luar yang masuk melewati pintu produksi untuk membantu penerangan kami. Di tengah kegelapan yang pekat, kami pun akhirnya sampai dan melihat Denny yang kala itu masih tertidur pulas di sana. Tak lama kemudian, aku dan Dadi menemukan senter itu, menyalakannya dan melihat kertas-kertas yang berisi informasi apabila terjadi kejadian seperti ini dan bagaimana kami mengatasinya. Sedangkan Iman, kala itu tiba-tiba saja ia terdiam, wajahnya melotot ke arah pintu yang tembus ke arah gudang. Kilatan petir yang menyambar membuat tempat itu menyala sesaat di tengah-tengah kegelapan. Tak lama kemudian, ketika kami sudah menemukan cara untuk memperbaiki hal ini, tiba-tiba saja Iman kala itu langsung berlari keluar tanpa memperdulikan kami yang ada di sana. Dia berlari seperti mengejar sesuatu dalam kegelapan di malam itu dengan tergesa-gesa di tengah-tengah petir yang menyambar. "Iman, mau kemana kamu?" Aku pun berteriak melihat Iman langsung berlari tanpa mendengarkan teriakan dariku. Akan tetapi, ketika aku melihat Iman yang tinggal beberapa langkah lagi sampai ke pintu keluar, tiba-tiba saja petir kala itu kembali menyambar dengan kerasnya dan tak lama aku secara samar-samar melihat sesosok bayangan wanita yang sedang berdiri menatap kami. Bayangan wanita dengan kakinya yang berbentuk ular besar dan meliuk-liuk di antara kegelapan malam. Rupanya Iman berlari mengejar hal itu. Entah apa yang ia lakukan sehingga ia tidak memperdulikan aku yang berteriak kepadanya. Dia hanya terus berlari keluar dengan tatapan yang tajam. Meskipun bayangan itu menghilang seketika ketika Iman berlari menghampirinya. "Bangun, Den! Bangun, Den!" Aku pun langsung membangunkan Denny yang kala itu masih tertidur di sana. Di tengah-tengah kegelapan malam dan hanya satu senter saja yang menjadi penerangan bagi kami bertiga. Kami pun langsung bertatapan ketika melihat Iman kini menghilang dari pandangan kami bertiga. Ngejar apaan sih Iman itu?" tanya Dedi kepadaku. Aku hanya berkata bahwa dia seperti melihat sesuatu di luar, dan itulah yang membuat Iman berlari mengejarnya di tengah-tengah kilatan cahaya petir yang menyambar di sekitaran pabrik. Den, temen si Dadi Den, buat benerin listrik biar nyala lagi. Saya nyari dulu si Iman. Ucapku, entah mengapa, aku langsung berlari mengejar Iman saat itu. Denny yang setengah sadar hanya terdiam memandangiku yang pergi keluar dari tengah hujan petir yang menggelegar di sana. "Sebenarnya ada apa sih? Kenapa sampai panik begitu?" tanya Denny sembari terkantuk-kantuk. Dadi dan Denny yang kebingungan akhirnya langsung mengikutiku yang berlari keluar. Iman yang keluar terlebih dahulu kini menghilang begitu saja dan tidak ada jejaknya sama sekali. "Bagaimana ini? Kemana Iman?" tanya Dadi yang mengikutiku dari belakang. Mau nyariin Iman, nyalain listrik dulu," kata Denny yang kini sudah sadar sepenuhnya langsung berkata. Sudah, ayo kita benerin dulu, biar terang. Sudah tahu mati, tapi kenapa si satpam itu malah nggak nyamperin ke sini? Aneh," ucap Denny yang langsung mengambil senter dan kertas yang dibawa oleh Dadi. Denny langsung mengajakku. Dia memasukkan kertas yang berisi informasi ketika ada hal seperti ini ke dalam bajunya. Dengan senter yang ia bawa, power plant pabrik tempat kami bekerja, bangunannya berdiri sendiri di belakang produksi dan juga gudang. Sehingga mau tidak mau kami bertiga harus melewati hujan yang lumayan deras untuk sampai ke sana. Malam yang dingin ditambah hujan dan semilir angin yang kencang membuat kami benar-benar kedinginan. Apalagi Denny yang sedikit tahu tentang kelistrikan langsung membuka bajunya dan mencari lap untuk mengelap seluruh badannya agar tidak basah.
Sebenarnya solusi atas padamnya listrik sangat sederhana, hanya memindahkan beberapa arus listrik ke sumber listrik cadangan agar listrik bisa kembali nyala sebelum besok pagi dilaporkan dan diperbaiki oleh teknisi listrik yang bekerja di sana. Akan tetapi karena dari kami bertiga hanya Denny yang mengetahui itu, makanya kita menyerahkan hal tersebut kepada dirinya. Sedangkan aku dan Dadi menunggu di luar. Suasana pabrik kala itu benar-benar gelap. Berbeda, semuanya terasa sunyi dan juga menakutkan. Apalagi ditambah dengan hujan deras dan petir yang menyambar sepanjang malam. Denny nampak serius dengan pekerjaannya. Tak lama dia pun menarik tuas yang ada di dalam sana dan seketika semua lampu yang awalnya mati kini menyala kembali. Meskipun ketika semua lampu menyala, gudang dan juga kantor staf yang seharusnya mati setiap malamnya kini terang benderang karena semua lampu menyala secara tiba-tiba. Apalagi aku dan Dadi tiba-tiba saja terdiam. Pandanganku kala itu tertuju ke arah pabrik, langsung melihat ke arah ruangan staf yang ada di lantai 2 gudang. Aku benar-benar tidak percaya atas apa yang aku lihat, karena aku dengan jelas melihat sesosok wanita yang nampak cantik sedang memandangiku dari atas sana. Tubuhnya sedikit transparan ketika lampu ruang staf yang awalnya mati kini menyala dengan terang. Rambutnya terurai, ada mahkota berwarna emas di kepalanya dengan batu permata berwarna merah yang ada di tengah-tengahnya. Bajunya berwarna hijau tua dengan garis berwarna kuning yang panjang menutupi sebagian tubuhnya. Kulitnya kuning langsat, namun di beberapa titik terdapat sisik berwarna hitam yang membuat dirinya terlihat berbeda dengan manusia pada umumnya. Apalagi ketika dia sadar bahwa kita berdua memperhatikannya, dia kemudian berbalik dan menghilang secara perlahan di ruangan atas bersamaan dengan ekor ular yang terlihat menyatu dengan tubuhnya. Tubuh Dadi kala itu bergetar hebat, begitupun tubuhku yang ikut bergetar. Karena baru kali ini aku melihat sesuatu di pabrik dengan sangat jelas. Biasanya hanya bayangan ataupun gangguan berupa suara ataupun benda yang bergerak secara tiba-tiba. Dan pada saat yang bersamaan, aku kembali dikejutkan oleh sebuah suara teriakan yang membuat aku langsung memalingkan wajahku ke arah taman. Karena selepas aku melihat penampakan itu, tiba-tiba Iman berteriak dengan kencang di sana, sembari memukul-mukul 3 tunas pohon pisang yang ada di sana. Bersamaan dengan itu, seketika kala itu aku melihat ke arah celah pintu yang belum tertutup. Dan betapa terkejutnya aku ketika melihat ada sesuatu yang keluar dari dalam sana. Sebuah tangan yang kering dan juga keriput keluar secara perlahan. Kulitnya sudah pucat, bahkan saking kurusnya tulang dan urat-uratnya terlihat. Tangan itu keluar dan mendorong kembali pintu gudang agar bisa terbuka kembali. Pada saat itu, sebuah wajah muncul secara perlahan, mengintip dari balik pintu dengan rambutnya yang panjang. Wajahnya yang keriput dengan kedua matanya yang melotot tajam kepada kami bertiga membuat tubuh kami pun mendadak kaku. Rambutnya yang terurai dengan sisik-sisik ular yang menempel di beberapa titik di wajahnya membuat dia semakin mengerikan. Dia tertawa sembari terkekeh-kekeh sambil menggerakkan kukunya yang tajam ke pintu besi sehingga membuat suara yang membuat telinga kami bertiga kesakitan. Wajah itu sangatlah berbeda dengan sosok wanita yang pernah aku temui ketika pabrik ini padam. Wajahnya kali ini tidaklah cantik, bahkan cenderung menakutkan karena banyak sekali sisik di tubuhnya. Apakah ini ada hubungan dengan tunas pohon pisang yang dirusak oleh Iman kala itu? Karena wanita itu seperti mencoba untuk merangsak keluar. Bahkan aku bisa melihat ekor ular yang besar yang keluar dari celah pintu gudang yang sedang kami tutup. Aku benar-benar panik, aku takut, aku ingin sekali berlari untuk melarikan diri dari sini. Akan tetapi tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak, aku seperti terhipnotis sehingga aku tidak bisa terdiam. Begitupun dengan Dadi dan juga Denny. Hingga akhirnya kami tidak berbuat apa-apa di saat wanita itu memaksa untuk keluar dari gudang dengan wajahnya yang mengerikan. Kami benar-benar pasrah meskipun tiba-tiba aku kembali dikejutkan oleh sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba muncul dari arah gerbang, suara pukulan yang keras disertai dengan teriakan dari arah luar. "Dadi, Denny, Dik, buka gerbangnya!"
Suara yang mengejutkan itu tiba-tiba membuat wanita itu langsung masuk lagi ke dalam gudang. Suara orang yang sedang menggedor pintu depan secara tiba-tiba membuat wanita itu kembali masuk ke dalam gudang. Dan itu juga yang membuat kami semua mendadak bisa menggerakkan tubuhku lagi dengan leluasa. Tidak lama kemudian terdengar sebuah suara dari orang yang terjatuh. Seketika aku pun langsung berpaling ke arah belakang dan melihat seseorang yang berjalan dengan kakinya yang sedikit pincang karena melompati pagar pabrik. "Iman," kataku. Iman tidak menjawab apa yang aku katakan. Bahkan dia melewati kami bertiga yang sedang ketakutan dan berjalan ke arah ruangan kecil yang ada di dalam pabrik. Dia tampak seperti sedang marah. Bahkan dia langsung berjalan ke dalam ruangan kecil itu dan membuka tirainya secara kasar. Sontak, aku, Dadi, dan Denny pun langsung mengikutinya dari belakang. Meskipun ketika aku mendekat, tiba-tiba sebuah mangkuk berisi darah ayam dilemparkannya keluar. Tangannya langsung terciprat darah segar dan membuat bajunya kotor. Dia juga bahkan menendang dan melemparkan segala hal yang ada di dalam sana. Dupa, kemenyan, bahkan sesajen yang nampak masih baru pun terlihat dilempar oleh Iman keluar dari ruangan. Setelah dari ruangan itu, dia langsung mendekati kami bertiga dengan nada yang marah. Rupanya ruangan kecil itu merupakan sebuah ruangan ritual. Banyak sekali sesajen, patung-patung ular, juga benda-benda pusaka serta bau busuk bangkai yang sengaja disimpan begitu saja. Aku, Daddy, dan Denny benar-benar terkejut ketika melihat isi dari ruangan itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi pada malam ini? Kenapa semua pintu dibuka dan Iman yang sudah beberapa kali keluar kini datang kembali dengan nada yang marah? "Man, kenapa kamu, Man?" kata Denny yang mencoba mencari tahu atas apa yang telah terjadi. Iman kala itu tidak menjawab, bahkan dia malah meminta kami untuk segera keluar dari pabrik ini dengan segera. Keluar kalian bertiga, cepat!" Aku yang kebingungan langsung kembali bertanya seperti yang Denny tanyakan. "Kenapa kamu itu, Man?" Namun nada Iman semakin meninggi, bahkan dia tidak memperdulikan pertanyaan yang aku lontarkan. "Keluar, pulang sekarang. Kalau tidak salah satu dari kalian akan mati di dalam sini," ucapnya. Aku berusaha memutar otak dan tanpa menunggu jawaban dariku, dia pun langsung kembali berjalan ke pintu gudang dan menutup pintu itu kembali sendirian. Meskipun terdengar dengan jelas suara desis ular ditambah dengan benda-benda yang dilempar dengan kuat dari arah gudang. Apalagi ketika aku baru sadar akan ucapan Iman, tiba-tiba saja, kalian jangan ganggu tumbal untukku." Ya, suara wanita yang berteriak terdengar hingga keluar. Hal itu seketika membuat kami bertiga pun sadar dan segera mendekati Iman yang berusaha menutup pintu gudang. Dan benar saja, tepat ketika pintu gudang itu tertutup rapat, pintu gudang itu tiba-tiba bergetar seperti ada yang berusaha untuk mendobrak pintu gudang itu dari arah dalam. Saking kerasnya, bahkan engsel atas pintu itu sampai terlepas dengan sendirinya. "Ayo berangkat dari sini. Aku harus keluar dari pabrik ini malam sekarang," ucap Iman sembari berlari. Tapi gimana kita keluarnya? Gerbang terkunci dari luar." "Naik ke tembok. Ayo, kita naik ke tembok," ucap Iman sembari menunjuk ke tembok tinggi yang mengelilingi pabrik. Sontak hal itu membuat kami kebingungan apakah kami mungkin bisa melakukannya. Kalian tinggal milih, mau mati di sini atau selamat soalnya." Belum sempat Iman melanjutkan, tiba-tiba saja suara itu terdengar kembali. Bahkan kini pintu gudang itu nampak sedikit terbuka atas suara-suara keras yang terdengar hingga keluar. Akhirnya dengan segala cara kami pun berusaha untuk naik ke tembok yang mengelilingi pabrik. Bahkan kami memindahkan motor yang terparkir untuk bisa naik ke atas tembok saat itu. Seperti layaknya Iman yang harus memanjat pohon palem di luar pabrik agar bisa masuk ke dalam. Jujur, aku mendapatkan luka serius ketika naik dan melompat dari atas tembok. Bahkan hingga saat ini lukanya masih membekas di kaki akibat melompat keluar pabrik dari temboknya yang menjulang tinggi dan mendarat di jalanan beton di depan pabrik dengan sangat keras. Kejadian itu begitu cepat,
Bahkan ketika kami selesai melompat keluar, kami masih melihat bagaimana sesosok wanita itu muncul dan melemparin apapun yang ada di dalam sana. Bahkan tidak hanya itu, dia seperti menyeret motor kami yang terparkir di sana dan melemparkannya ke arah gerbang. Hal itu tentu saja membuat kami ketakutan. Bagaimana tidak, aku bisa dengan jelas melihat mata merah yang menyala di balik gerbang sembari memukul-mukul gerbang seperti mengejar kami. Bahkan saking takutnya, aku seperti ingin berlari dari sana. Sudah, sekarang sudah aman kita, ucap Iman sambil duduk dan memandangi gerbang pabrik yang tertutup rapat. Yang pasti, kita tunggu sampai pagi. Ambil motor dan ambil gaji kalian, terus jangan kembali lagi. Setengah jam setelah kejadian itu, pabrik tiba-tiba kembali menjadi hening. Bahkan lampu yang menyala di dalam sana tiba-tiba mati dengan sendirinya. Suara-suara gaduh pun tiba-tiba menghilang. Aku, Dadi, Denny, dan juga Iman hanya duduk dan memandangi pabrik itu dari luar. Awalnya aku ingin meminjam motor Iman untuk meminta pertolongan karena beberapa dari kami mendapatkan luka yang serius. Akan tetapi Iman menahannya dan dia berkata bahwa kami harus tahu apa yang terjadi selanjutnya. Dan benar saja, 2 jam berlalu, tepat jam 2 pagi, tiba-tiba saja sebuah motor muncul dan terlihat di sana satpam datang kembali ke arah pabrik seperti ada yang memberitahunya atas apa yang terjadi kepada kami di dalam sana. Dia datang dengan tergesa-gesa, memarkirkan motornya di depan gerbang dan langsung berusaha membuka gembok gerbang depan. Meskipun tak lama dia sadar bahwa kami semua berada di seberang jalan melihat dirinya yang panik itu. Seketika ia mendekat tanpa ada alasan apapun. Tiba-tiba dia marah dan berteriak kepada kami semua. "Kenapa kalian keluar? Bukannya kalian ada di dalam pabrik? Kalian itu harusnya kerja." Iman langsung berdiri dan menjawab dengan pelan ucapan dari satpam itu. "Loh, Bapak kenapa tiba-tiba marah? Seharusnya kami itu yang bertanya kepada Bapak. Bapak itu kemana saja?" Satpam itu langsung terdiam, mulutnya langsung kikuk setelah mendengarkan itu dari Iman. "Kami itu hampir saja dijadikan tumbal, tapi gagal, Pak." "Tumbal dari mana? Kalian itu semuanya harusnya masih kerja di jam segini." Satpam itu langsung membelokkan arah pembicaraan. Namun Iman kembali menjawab, "Sudahlah, Pak. Semuanya sudah tahu. Kalau Bapak tidak percaya silakan buka gerbangnya lalu Bapak masuk ke pabrik. Tapi prosesnya masih jalan, Pak. Sekalian saja Bapak masuk sekarang. Paling Bapak yang akan dijadikan tumbal," ucap Iman sembari mempersilahkan satpam itu membuka gerbang. Seperti mendapatkan perlawanan dari Iman, tiba-tiba saja satpam itu pun emosi bahkan mengajak Iman berkelahi. Akan tetapi ketika Iman mengajak dia untuk masuk kembali ke dalam pabrik, dia menolaknya dengan keras. Seperti dia sendiri tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana. "Aku tahu, Pak, apa yang terjadi. Aku datang ke sini karena aku tidak mau 3 temanku ini ditumbalkan. Bapak juga sekarang kembali karena ada laporan kan? Laporan dari orang yang ritualnya gagal pada malam ini," ucap Iman dengan nada yang serius. Dan benar saja, pagi pun tiba. Satpam yang tahu akan kejadian yang sebenarnya baru bisa membuka gerbang ketika pagi tiba. Dia melihat kondisi pabrik kini berantakan, seperti ada yang marah dan mengacak-ngacak isi pabrik. Satpam itu pun langsung memerintahkan kami mengambil motor dan mengusir kami semua untuk pulang dengan nada yang marah. Wajahnya benar-benar panik. Dia seperti tidak percaya bahwa malam ini kami semua selamat dari teror yang ada di dalam pabrik. 3 hari kemudian kami semua dipanggil lagi, termasuk Iman yang sudah keluar pada waktu itu oleh HRD. Kami akhirnya datang dan langsung menghadap kepadanya, dan di sana aku tidak bertemu dengan satpam yang aku temui waktu itu. Entah dia keluar atau dia tidak masuk di hari tersebut. Yang pasti ketika kami datang, kami disambut dengan satpam yang baru. Nampaknya dia ramah dan sepertinya dia tidak mengetahui tentang rahasia di dalam pabrik ini. Aku juga tidak melihat mobil Pak Iwan yang merupakan pemilik pabrik. Ada desas-desus Pak Iwan kala itu keluar kota selama beberapa hari sehingga dia tidak masuk semenjak kejadian itu. Kami akhirnya masuk ke ruangan HRD. Tanpa ada obrolan yang panjang, dia pun langsung menyodorkan sebuah surat yang ada di dalam amplop.
HRD itu hanya berkata bahwa ini adalah surat dari Pak Iwan. Dia juga menyodorkan amplop uang yang merupakan gaji kami semua. Rupanya itu adalah sebuah surat yang harus kami tanda tangani. Sebuah surat yang berisikan bahwa kami tidak boleh menceritakan hal itu kepada siapapun. Kami juga mendapatkan bayaran lebih untuk menutup mulut atas apa yang telah terjadi. Kami menandatangani surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop, dan setelah itu HRD kembali menyodorkan surat, yaitu surat pengunduran diri yang harus kami tanda tangani kembali saat itu. Tanpa berpikir panjang, akhirnya kami pun sepakat untuk menandatangani surat tersebut sehingga kami secara resmi keluar dari pabrik itu. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya Tony mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.